Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Jadi pada sesi ini sesi tambahan ya. Jadi bagi rekan-rekan para member Elite Daily Income yang masih belum paham tentang basic trading, tentang bagaimana caranya mengoperasikan MT4, sesi malam hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa mengoperasikan MT4. Jadi gimana caranya login, gimana caranya buka posisi, pasang stop loss, dan melakukannya semua di smartphone kita masing-masing. Jadi nanti saya akan perlihatkan lewat smartphone saya seperti ini. Jadi bagi yang menggunakan Android ataupun yang menggunakan iOS, nanti saya akan peragakan ya. Atau yang nanti menggunakan laptop juga saya akan peragakan. Jadi pada malam hari ini materinya adalah bagaimana bisa menggunakan MT4. Jadi tidak ada live trading bareng bersama Pak Heru. Sesi malam hari ini akan saya yang bawakan. Dan nanti saya akan share juga bagi teman-teman yang masih awam, bagaimana bisa mengeksekusi sinyal trading yang di-share oleh admin dan Pak Heru di grup Elite Daily Income. Jadi kan setiap hari ya ada sinyal trading seperti itu. Jadi bagaimana mengeksekusinya saya akan share. Jadi nanti teman-teman yang sudah mengikuti sesi hari ini diharapkan untuk sinyal-sinyal yang besok dan seterusnya itu bisa mengeksekusi juga, bisa ikutan trading juga. Seperti itu. Jadi nggak cuman sekedar ngelihat aja, nggak cuma sekedar ngelihat, wah Pak ini profit, Pak itu profit, Bu ini profit, kok saya nggak ngerti. Nah, jadi pada malam hari ini special session, ini saya akan share gimana caranya kita juga teman-teman yang masih awam, yang masih belum ngerti juga bisa melakukannya. Jadi memang syarat untuk mengikuti sesi ini adalah sudah memiliki akun trading, minimal akun demo. Jadi nanti kita bisa sama-sama eksekusi ya, contoh sinyal yang ada. Seperti itu. Nanti saya akan ambil sinyalnya langsung dari grup Elite Daily Income. Supaya kita bisa langsung praktek. Jadi selesai sesi ini, besok bisa langsung mulai ikutan trading bareng. Oke, saya akan mulai 2 menit lagi ya, jam 7:10 WIB, atau kalau di Bali jam 8:10. Ini karena masih ada teman-teman yang masih bergabung. Dan kalau ketinggalan sesi ini nggak perlu khawatir, karena sesi ini direkam. Jadi kalau setelah sesi ini, rekan-rekan ada yang, wah tadi yang diklik yang mana ya, kok agak-agak lupa ya. Nah, jangan khawatir, karena ini direkam. Nanti rekamannya akan di-share di grup dan bisa nonton, bisa diulang lagi nontonnya. Hari ini tidak ada live trading bersama Pak Heru, karena memang adalah untuk teman-teman yang pemula supaya bisa mengoperasikan MT4. Jadi kalau besok ada sinyal dari admin atau dari Pak Heru, bisa ikutan, ngerti, oh yang dipencet yang mana, nah bisa ikutan seperti itu. Oke. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kita akan mulai. Mau saya agak ngelek. Pak, sering webinar buat webinar. Oke, siap. Bahasanya tingkat dewa. Oke, nggak apa-apa. Itu artinya kita semua diedukasi biar cepat-cepat jadi dewa. Jadi bahasanya harus bahasa dewa. Kalau kata mentor bisnis saya, kalau kita sering gaul sama orang sukses, menggunakan bahasa orang sukses, maka kita akan cepat sukses. Kalau kita trading, sering dengar bahasa dewa, lama-lama kita akan jadi dewa. Nah, enaknya gini ya, kita karena udah jam 7:10, kita akan mulai. Nah, saya akan mulai dari basic-nya dulu ya, basic-nya. As basic as I can. Jadi kalau ada yang bingung, please tanya aja, tanya
sebertanya-bertanyanya, bahkan sampai bertanya apa itu forex, please ask me question gitu ya. Tanya sepuasnya. Karena sesi ini memang adalah untuk sesi awam, untuk yang pemula. Jadi nggak perlu khawatir, semua yang ada di ruangan ini, saya lihat ada 22 partisipan termasuk saya, ini adalah orang-orang yang masih awam. Tidak ada pertanyaan yang salah, yang salah adalah kalau besok masih bingung. Nah, tapi nggak perlu khawatir, kalau besok masih bingung, nonton lagi rekamannya, mudah-mudahan nggak bingung. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan selesai sesi hari ini, teman-teman yang hadir di sini akan bisa mengeksekusi sinyal. Ngerti gimana caranya, oh kalau ada sinyal, ada harga masuk, ada batas untung, batas rugi. Nah, itu udah ngerti. Oh, ini maksudnya batas untung. Oh, ini maksudnya batas rugi. Kalau besok Pak Heru misalnya bicara, ini stop loss, ini take profit. Oh, udah ngerti gimana cara nyetingnya, stop loss-nya gimana, take profit-nya di mana. Lalu, kalau Pak Heru misalnya bilang, ini udah masuk area support, oh ini udah masuk area resisten. Oke, nanti akan ngerti juga, oh ini loh maksudnya support, oh ini loh maksudnya resisten. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan coba perkenalkan kepada teman-teman beberapa kosakata trading forex yang memang sering digunakan oleh rekan-rekan di Elite Daily Income dan sering digunakan oleh Pak Heru. Nah, saya punya kabar baik bagi rekan-rekan semua yang udah hadir. Saya punya kabar yang sebenarnya sangat baik sekali. Jadi dalam trading forex, terminologi yang digunakan itu adalah itu aja. Maksudnya apa? Kita belajar trading forex 1 hari dan kita belajar forex 20 tahun seperti Pak Heru, terminologinya, kata-katanya sama. Itu aja diulang-ulang. Stop loss, take profit, open posisi, udah itu aja. Apa sih yang biasanya digunakan Pak Heru? Coba saya nyontek dulu ya dari grup ya. Saya buka dulu grup Telegramnya. Jadi terminologinya tuh itu aja, bener-bener diulang-ulang itu aja. Jadi nanti kalau teman-teman yang misalnya udah ikutan 1 tahun atau lanjut tahun kedua misalnya, nanti teman-teman akan merasakan loh ini aja kata-katanya yang diulang-ulang seperti itu. Misalnya nih ya, saya masukin di chat ya, ini adalah contoh news yang hari ini. Oh, daripada saya masukin di chat, saya share screen aja. Saya mau share screen ya. Jadi supaya kita mulai dari kosakatanya dulu. Oke, teman-teman sekarang udah lihat ya, udah lihat screen saya ya. Saya lagi buka grup Telegram Elite Daily Income. Nah, ini saya mau memperlihatkan ini. Gimana caranya baca ini gitu kan? Gimana caranya baca ini? Jadi kita harus tahu forex itu apa sih? Jadi forex itu apa sih? Forex itu singkatannya adalah foreign exchange gitu ya. Trading forex artinya jual beli, betul ya. Jadi yang diperjualbelikan adalah foreign exchange atau mata uang asing. Mata uang. Jadi yang kita perjualbelikan adalah mata uang. Nah, prinsip dari jual beli itu di mana-mana sama. Hanya ada satu prinsip jual beli, yaitu beli murah jual mahal. Beli di harga murah, jual di harga mahal. Kita mau bilang jualan sepatu, mau jualan jam tangan, jualan casing handphone, jualan forex, jualan apapun, asal judulnya udah trading, itu pasti cuma satu hukumnya. Beli di harga murah, jual di harga mahal. That's it. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang, oh jangan-jangan nanti ada suatu penjualan yang beli di harga mahal, jual di harga murah. Ada. Itu namanya jual rugi. Contohnya apa jual rugi? Nah, misalnya teman-teman yang invest properti ini, beli properti harga 1 miliar, terus pas butuh duit, harga propertinya laku dijual di harga 500 juta, ya jual rugi itu namanya. Tapi kalau pada umumnya, kita bicara bisnis, karena Pak Heru kan sering bilang, trading forex like a business. Nah, like a business artinya perlakuan sebagai sebuah bisnis, beli di harga murah, jual di harga mahal. Selalu kayak gitu. Jadi kalau kita tahu harga akan naik, kita masuknya buy. Kalau kita tahu harga akan turun atau trennya lagi turun, kita pasang sell. Ini yang selalu Pak Heru ulang-ulang terus. Kita lihat trennya kemana, lihat trennya lagi naik, ya udah tradingnya buy. Jangan sekali-sekali pasang sell. Mungkin nggak harga turun ketika pasar lagi trendingnya naik? Mungkin, tapi hanya untuk koreksi saja. Jadi naiknya kan nggak mungkin mulus, pasti ada
cegukannya dikit naik lagi, cegukan lagi dikit naik lagi. Nah itu cegukan itu maksudnya koreksi. Tapi secara umum kita harus lihat kalau trennya lagi naik, pasangnya buy aja supaya lebih nyaman dan lebih aman gitu. Jadi pada prinsipnya seperti itu, sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi kalau teman-teman masih bingung, aduh saya buy apa sell ya, nah, lihat aja trennya. Nah nanti bagaimana saya akan perlihatkan, saya akan jelaskan. Nah saya akan mulai dari memperkenalkan beberapa terminologi atau beberapa bahasa yang digunakan dalam forex. Jadi kalau bahasanya udah dikenali, mestinya lebih gampang nanti ketika trading forex benerannya. Entah akun demo, entah pakai akun real, sama aja. It's the same thing. Pakai akun demo tujuannya adalah untuk membiasakan diri kita. Jadi jangan berpikir pakai akun demo kan profitnya bohongan. Kita harus mikir gini, tapi loss-nya juga bohongan. Mendingan loss bohongan pakai akun demo. Tapi kita belajar di sana. Gimana caranya pasang stop loss, gimana caranya menganalisa dengan lebih baik, sehingga nanti ketika pakai akun real, udah lebih banyak profitnya. Meskipun tetap ada loss pasti, tapi banyakkan profitnya. Nah, sekarang kita lihat. Berita hari ini ya, Senin 31 Mei. Saya akan coba baca dari atas sampai bawah, lalu kemudian kita coba analisa. Jadi market mover artinya adalah penggerak pasar. Ini artinya news-news besar yang kemungkinan atau berita-berita besar yang kemungkinan akan memberikan impact atau menggerakkan harga. Biasanya news yang besar ini yang akan menentukan tren harganya, apakah akan naik atau akan turun seperti itu. Ini kita lihat ya, Senin tadi pagi ya, jam 7 pagi ya. USD JPY akan mendapatkan sentimen penggeraknya dari data produksi. Perekonomian Jepang berpeluang memulih bila kedua data ekonomi tersebut dirilis melebihi estimasi. Nah, ini yang sering Pak Heru share. Ini yang sering Pak Heru share di live trading. Kalau lagi ada news besar, Pak Heru suka buka tuh berita gitu ya. Suka buka berita, nanti akan dilihat. Nanti ada yang nanya dari Dranata, market movers didapat dari mana? Ini udah dikasih di grup. Ini dikasih di grup oleh admin. Kita tinggal baca aja. Kalau mau cari sendiri itu bisa ada di ada di aplikasi MIFX. Itu bisa dilihat. Seperti itu. Atau kalau kita mau lihat berita itu biasanya nanti di sini di Forex Factory. Ada website judulnya, nah ini saya coba share screen lagi ya. Karena kita lagi bahas news ya sekarang ya. Oke, saya stop screen share-nya, saya screen share lagi website. Ini teman-teman bisa buka judulnya forexfactory.com. Ini semua adalah tentang berita. Ini berita nih, news ini. News itu dibagi 3, ada yang putih. Putih ini artinya news-nya tidak signifikan, bank holiday. Ada news yang kuning, ini artinya ya enteng lah. Impact-nya kecil. Ada yang warna oranye, nggak tahu. Ada yang warnanya oranye, ini ya cash rate. Ini impact-nya lumayan. Ada yang warna merah. Warna merah ini adalah highly impactful, berimpact banget. Jadi kalau mau trading, nah ini biasanya para trader itu akan menunggu news besar. Menunggu itu ada bisa 2 ya, antara mereka menunggu untuk masuk pasar setelah newsnya keluar, atau bisa juga mereka nggak trading ketika ada news yang impact-nya besar, karena volatilitasnya bisa jadi sangat tinggi, seperti itu. Jadi ini news yang merah-merah ini biasanya ditunggu itu maksudnya ditunggu untuk nyebur atau nggak ditunggu untuk dihindari, kayak gitu. Nah, tadi kita lagi lihat news tentang yen ya, JPY ya, kan dia bilang ada 2, betul ya, ada 2 nih. Tadi dari newsnya nih saya balik lagi ke tadi ada 2 kan, data produksi industri dan data penjualan retail. Ada 2 ya, data produksi industri dan data penjualan retail. Perekonomian Jepang berpeluang memulih bila kedua data ekonomi tersebut dirilis melebihi estimasi. Di sini pahamin ya isi beritanya ya, coba dipahami ya. Perekonomian Jepang berpeluang memulih, menguat jika memenuhi ekspektasi. Dan hal ini berpeluang memicu penurunan USD JPY. Kenapa menurun USD JPY kalau ekonomi menguat? Analoginya gini, kalau ekonomi Jepang menguat, para investor itu akan lebih senang
menyimpan uangnya di dalam mata uang yen. Kenapa? Karena akan lebih bernilai. Seperti itu. Karena Jepang ekonominya bagus. Investor pasti masukin uang ke Jepang. Sehingga yen akan menguat nilainya. Ketika yen menguat, pasti harus ada lawannya dong. Kan nggak mungkin yen menguat terhadap apa? Terhadap apa? Di dalam broker, pasangannya yen itu adalah USD. Makanya notasinya kan USD JPY. US dollar Japan yen, USD JPY. Nah, kalau yen menguat artinya apa? Yen menguat terhadap US dollar. Artinya USD-nya akan turun karena USD ditulis di depan kan namanya USD JPY. Kalau USD-nya melemah terhadap yen, maka USD JPY akan turun. Sesimpel itu. Jadi kalau yen menguat, otomatis menguat terhadap US dollar. US dollar-nya melemah, artinya USD JPY akan turun. Nah, di sini kan konsisten ini. Perekonomian Jepang berpeluang memulih, artinya yen akan menguat dibandingkan US dollar, sehingga USD JPY akan turun. Nah, seperti itu. Jadi ini ya, jam 7 tadi pagi. Jadi dengan adanya news, dengan adanya news lebih enak. Nah, kita lihat, ada dalam kurungnya nih. Data dirilis lebih rendah dari perkiraan. Jadi estimasinya tadi kan dibilang nih, kalau datanya melebihi estimasi, maka USD JPY akan turun. Udah ada nih. Tapi ternyata data dirilis lebih rendah dari perkiraan. Artinya mestinya USD JPY naik. Nanti kita lihat. Oke, saya stop share dulu. Saya balik lagi ke websitenya. Kita agak bulak-balik ya. Nah, ini kan masih, dia sekali lagi ya, websitenya Forex Factory ya. Kalau mau di screenshot silakan, mau sambil lihat juga boleh. Data production dan data retail. Nah, di sini kita bisa lihat forecast-nya 4%, forecast-nya 15%, 15,4%. Aktualnya 12%, aktualnya 2,5%. Artinya lebih rendah dari estimasi. Estimasinya kan ini 4%, ternyata aktualnya 2,5%. Forecast-nya 15,4%, aktualnya cuma 12%, artinya di bawah. Mestinya USD JPY itu sekarang lagi naik. Mestinya sekarang kita lihat, bener nggak? Kita lihat di di MT4. Kita lihat USD JPY, mana USD JPY? Nah, kita lihat USD JPY D1 ya. Mana nih, saya mau balikin share screen-nya. Ini kita lihat. Saya mau zoom in. Oke. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ini saya pakai D1 daily. Berarti kita lihat yang chart terakhirnya aja. Ternyata dia turun. Padahal kalau dia turun artinya apa? Artinya kalau dia turun artinya yen itu menguat terhadap US dollar. Padahal mestinya kalau kita melihat news mestinya dia menguat. Tapi ternyata dia malah melemah. Kok bisa? Ya bisa saja. Seperti itu. Bisa saja karena balik lagi ujung-ujungnya dari yang namanya trading, apapun yang menggunakan prinsip ekonomi pasti apapun yang berbau ekonomi pasti menggunakan prinsip ekonomi, yaitu supply and demand. Ketika supply-nya naik, ketika demand-nya naik, maka dia akan menguat. Kalau kita lihat seperti ini, berarti yen Japan yen itu demand-nya lagi sangat tinggi. Mungkin ada news lain yang mempengaruhi atau bisa jadi terjadi pelemahan dari US dollar. Nah, Pak Heru itu sering memperlihatkan indeks dolar. Kita lihat perbandingannya. Indeks dolar kita lihat di sini melemah. Artinya apa? US dollar melemah dibandingkan dengan mata uang lainnya. Jadi kalau dari news mestinya yen melemah terhadap US dollar, benar ya? Tapi kalau kita lihat indeks dolar, ternyata indeks dolar juga melemah. Artinya apa? Yen yang melemah, tapi US dollar juga melemah, sama-sama lemah, ternyata lebih lemah US dollarnya, sehingga USD JPY
di sini turun seperti itu. Jadi analisanya nggak bisa hanya sepotong-sepotong ya, harus komprehensif ya. Nah, kalau kita bicara analisa itu nanti saya akan perlihatkan sebuah indikator kepada teman-teman yang nanti bisa digunakan. Jadi kita step by step. Saya akan coba memperkenalkan kepada teman-teman saya akan coba memperkenalkan kepada teman-teman semua terminologi yang digunakan di dalam trading forex supaya nanti ketika trading bisa lebih paham lagi, bisa lebih baik lagi seperti itu. Oke, itu ya tadi soal market mover itu udah saya infokan, sudah saya jelaskan, saya sudah share juga. Nah, lalu kemudian next-nya adalah saya ingin share gini. Kita harus paham bahwa dalam yang namanya trading forex kita harus paham dua hal aja. Pertama, kita harus bisa baca tren. Kedua, kita harus cari timing masuk. Nah, ini yang di-share sama Pak Heru setiap hari di grup dan setiap kali trading bareng. Pak Heru selalu, apapun kata-kata yang digunakan, ujung-ujungnya cuma dua. Trennya naik atau turun. Kalau trennya naik, kita pasang buy. Pasang buy-nya kapan? Nah, ini lihat yang kedua. Timingnya. Seperti itu. Trennya lagi turun. Ya udah, pasangnya sell aja. Kapan pasang sell-nya? Lihat timingnya. Seperti itu. Nanti lebih lengkapnya di sesinya Pak Heru ya. Tapi intinya seperti itu. Jadi saya mau balik lagi ke grup. Kita lihat lagi apa sih kata-kata yang sering digunakan oleh teman-teman di grup. Emas. Ini yang tadi pagi ya, tanggal 31 Mei ya. Harga emas ditutup naik pada hari Jumat. Oke, Jumat 2 hari yang lalu. Sabtu Minggu pasar libur, tidak ada trading. Karena didukung oleh kekhawatiran investor terhadap kenaikan kasus COVID di sejumlah negara. Pagi ini harga emas masih berpeluang dibeli untuk menguji level resisten. Kita baca dulu aja beritanya. Tapi setelah ini saya akan coba analisanya bagaimana sih dengan menggunakan bahasa yang awam ya. Dengan harga emas masih berpeluang dibeli menguji level resisten, oke, selama harga bertahan di atas level support 1899. Oke. Lalu kemudian penurunan lebih rendah pada level tersebut berpeluang memicu aksi jual terhadap harga emas menguji level support selanjutnya 1894. Rentang perdagangan potensial di sesi Asia segini. Oke. Apa maksudnya gitu kan? Jadi ini adalah sebuah cerita. Ini kan adalah sebuah cerita yang kemudian kita sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang trader harus bisa mengolah cerita ini menjadi data untuk kita mendapatkan informasi. Lalu kemudian kita mengambil keputusan, buy apa sell, kan gitu sebenarnya. Nah, sekarang kita coba terjemahkan ini ya. Jadi saya akan ceritakan seperti ini. Kita lihat ada beberapa poin di sini. Pertama, harga hari Jumat ditutup di 1903. Oke, harga hari Jumat kemarin adalah 1903. Harga 1903 itu artinya apa? Dia lagi tinggi nih, lagi tinggi sekarang. Karena trennya memang lagi naik emas seperti itu. Nah, kenapa naik? Ternyata kenaikan emas itu karena kekhawatiran investor terhadap kasus COVID di sejumlah negara. Apa hubungannya COVID dengan harga emas? Hubungannya baik-baik saja gitu ya. Hubungannya baik-baik saja. Tapi analisanya gini. Kita bisa menyimpan uang. Kita bisa menyimpan kekayaan kita di bank dalam bentuk apa? Rupiah, betul ya? Dalam bentuk rupiah. Atau kita bisa menyimpan kekayaan kita dalam bentuk emas. Nah, sekarang kita lihat lebih menguntungkan mana? Taruh kekayaan kita di bank dalam bentuk deposito atau dalam bentuk emas. Jawabannya tergantung keadaan ekonomi di sebuah negara. Maksudnya gini, kalau bayangin gini, sekarang misalnya di Indonesia terjadi krisis politik, krisis ekonomi seperti tahun 98. Terjadi kekacauan, terjadi kerusuhan di mana-mana, perang, ini minta merdeka, itu minta merdeka. Apa yang terjadi? Mata uang para investor itu akan tidak percaya dengan negara Indonesia. Artinya apa? Yang tadinya dia simpan uang di bank dalam bentuk rupiah deposito, dia akan tarik. Nah, nggak mungkin investor ini taruh uang fisik, uang kertas, uang koin di bawah bantal, nggak mungkin.
dia harus pindahkan ke tempat yang lain. Apa bentuk investasi yang lebih stabil ketika ekonomi lagi gonjang-ganjing? Jawabannya adalah emas. Makanya ketika suatu negara lagi unstable, para investor lebih suka mengambil uangnya lalu kemudian disimpan dalam bentuk emas, sehingga itu yang menyebabkan emas naik harganya. Seperti itu. Itu yang menyebabkan emas naik karena ada kekhawatiran dari investor terhadap apa yang terjadi di sebuah negara. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kita cocokkan di berita ini. Investor itu khawatir dengan adanya kasus COVID. Karena COVID-nya ada varian baru, mungkin ada udah divaksin masih tetap bisa kena, ada yang katanya udah pakai APD, hazmat gitu ya, tapi tetap kena COVID seperti itu. Sehingga wah, ini kalau COVID-nya kayak gini, nanti ekonominya kacau lagi, pasar pada tutup lagi, orang pada di lockdown lagi, ekonomi nggak jalan lagi. Ya udah, mendingan gua taruh uang gua di emas aja gitu, kata investor. Nah, ketika investor naruh uangnya di emas, apa yang terjadi? Emas banyak dibeli kan. Balik lagi prinsip ekonomi. Ketika demand-nya tinggi, harga akan naik. Makanya di sini kalimat selanjutnya, harga emas masih berpeluang dibeli itu masih berpeluang naik. Sekali lagi, kalau kita beli artinya harga akan naik. Kalau berpeluang dijual artinya harga akan turun. Karena kalau dijual berarti sekarang harga lagi tinggi, dianggapnya nanti harga akan turun. Nah, sekarang kenapa dianggap harganya masih bisa dibeli menurut berita ini ya? Kenapa dianggap masih bisa dibeli? Karena kekhawatiran investor, sehingga mereka akan berbondong-bondong beli emas. Kayak gitu. Nah, sekarang kan tadi kan waktu dirilis berita ini harga 19.03, waktu ditutup kemarin ya, minggu lalu ya. Nah, masih berpeluang naik ke harga 1914, masih berpeluang naik berapa nih namanya? $11 lagi gitu ya. Selama harga bertahan di level support. Oke, nanti saya akan cerita apa itu support, apa itu resisten. Level supportnya 1899. Nah, maksudnya seperti ini. Pak Heru tuh sering banget menggunakan kata-kata support resisten. Nah, kabar baiknya buat teman-teman, kalau teman-teman seawam apapun saya nggak peduli. Kalau teman-teman paham support resisten, dua kata itu aja, support resisten, itu saya berani bilang itu udah 30% dari trading forex. Teman-teman ngerti cara baca berita itu dan ngerti support resisten itu mungkin udah 60% dari trading forex. Skill-nya gitu ya. Skill yang perlu dikuasai. Udah enak banget. Karena kalau udah ngerti ini, gampang banget. Oh, sekarang kita lihat harganya. Saya coba lihat di ini ya, di apa namanya? Saya coba lihat di harga emas ya di MT4 saya ya. Oke. Harga ini waktu dirilis kan 1903, sekarang harganya saat ini di harga 1905. Bisa dilihat ya di per saat ini 1905 seperti itu. Jadi apa namanya? Masih berpeluang untuk dibeli menurut berita ini gitu ya ketika dirilis. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada kalimat berikutnya, ini menarik nih. Selama harga bertahan di atas level support 1899. Nah, ini. Jadi menurut berita ini ada support di level 1899. Oke. Nah, kita coba saya balikin lagi ke ini ya, kita lihat harga emas. Kita. Tadi kan menurut berita ada support di level 1899 gitu ya. Kita ikutin aja. Apa itu support, apa itu resisten ini saya akan share. Tapi kita ikutin aja dulu 1899. Ini menurut beritanya ya. Nah, di sinilah. Ini ada support nih di sini nih. Kenapa supportnya di sini? Kenapa supportnya di mana? Itu nanti di sesinya Pak Heru, gimana caranya menentukan support dan resisten. Tapi saya ingin share apa itu support, apa itu resisten. Anyway, nah ini di sini ya. Jadi menurut berita di sini ada level support nih di 1899. Bukan kata saya, kata berita. Seperti itu ya. Jadi
selama harga bertahan di atas level support 1899, harga masih berpeluang naik ke level 1914. Oke, kita lihat ya. Oke, harga masih berpeluang naik ke 1914. Ini ya. Oke. Jadi sekarang udah ada nih level supportnya di sini di 1899 garis merah yang bawah. Dan kalau selama harganya masih bertahan di atasnya garis ini, maka akan bisa naik ke level 1914. Artinya 1914 itu dianggap sebagai resisten, betul? Oke, sip. Nah, jadi sekarang saya mau cerita nih, apa itu support, apa itu resisten. Jadi gini, support itu adalah penahan harga di bawah. Jadi kalau bayangin kalau misalnya kita lagi ngedown gitu ya, kita lagi galau, teman kita akan support kita. Nah, supaya kita nggak ngedown amat kan gitu kan. Supaya kita nggak ngedown. Itu namanya support. Jadi support itu adalah menahan harga di bawah supaya dia nggak blong jatuh gitu. Gampangnya gitu, itu support. Nah, lalu kemudian apa itu resisten? Nah, resisten itu adalah tahanan, menahan. Maksudnya apa? Kalau harga lagi terbang tinggi, itu ada yang menahan. Itu adalah namanya resisten. Nah, kenapa muncul support, kenapa muncul resisten? Ketika ada support, artinya dianggap di level support itu dianggap harganya sudah rendah. Ini Pak Heru sering banget nih bilang, ini udah mencapai level support, udah mencapai area support, sudah mencapai titik support. Biasanya support itu dalam bentuk area ya, bukan titik ya, biasanya area. Kan makanya Pak Heru suka pakai indikator kan yang kotak-kotak abu-abu itu kan. Jadi itu area. Jadi kalau harga sudah ada di area sana, itu berarti sudah di area support atau di area resisten. Kalau harga sudah sampai di area support, siap-siap harga itu berbalik ke atas. Biasanya seperti itu. Kalau harga sudah mencapai resisten, siap-siap harga jatuh atau memantul ke bawah karena sudah dianggap harga terlalu tinggi. Nah, kenapa ditentukan supportnya di sana, kenapa ditentukan resisten di sana? Sekali lagi itu nanti bagiannya Pak Heru ya. Saya cuma cerita konsepnya aja. Jadi saya di sini coba menggunakan bahasa yang seawam mungkin. Jadi saya di sini bercerita supaya teman-teman yang masih awam nih ngerti, oh support itu, resisten itu. Jadi ketika harga menyentuh resisten itu dianggap harga sudah terlalu mahal. Artinya siap-siap berbalik, siap-siap orang pada nge-sell. Ketika harga sudah mencapai support, sekali lagi itu harga sudah dianggap terlalu murah, siap-siap harganya mantul naik. Sesimpel itu. Jadi kalau selama ini, wah saya nggak ngerti apa itu support resisten, itu bahasa tingkat dewa. Nah ini dewanya saya manusiakan gitu ya. Jadi saya ceritakan, jadi dewa pun sebenarnya manusia yang bisa dipelajari seperti itu. Oke, nah ini balik lagi. Pak Heru kan sering menggunakan istilah merpati kembali ke sarangnya. Nah maksudnya apa? Jadi kalau trennya lagi naik, harga itu turun, itu akan menguji bukan menguji, saya gunakan bahasa yang lebih gampang lagi. Ketika trennya naik, kan kita pasangnya buy. Ketika terjadi koreksi, ada cegukan yang tadi saya bilang harganya turun, itu lagi koreksi namanya. Nanti dia akan naik lagi. Ketika dia mencapai area support, dia akan naik, dia akan memantul balik lagi. Itulah yang Pak Heru sebut dengan merpati selalu kembali ke sarangnya. Jadi kalau nanti ada yang Pak Heru bilang, merpati udah pulang gitu ya, oh ini maksudnya berarti dia udah kembali. Kalau trennya lagi naik, dia udah kembali dari area support. Kalau trennya lagi turun, oh dia udah kembali dari area resisten seperti itu. Jadi supaya dipahami ya, apa itu support, apa itu resisten. Di sini ada resisten, di sini ada support. Nah, kalimat berikutnya dari berita ini. Penurunan lebih rendah dari level support tersebut berpeluang memicu aksi jual terhadap harga emas menguji level support selanjutnya di 1894. Oke. Kita bahas ya. Apa maksudnya? Jadi ada support berikutnya di 1894. Kenapa ada support lagi di 1894? Oke. Ini ya. Ini ada support lagi di 1894. Jadi gini, harga sekarang kan ada di sini, 1905. Kalau ternyata harganya turun sampai 1899, dia akan memantul balik
Ini yang namanya merpati kembali ke sarangnya. Jadi dia kembali. Tapi kalau ternyata harganya tembus misalnya tembus sampai level ini ya. Jadi dari sini bisa turun sampai ke 1896. Ini kan area supportnya ada di 1899. Ternyata tembus sampai 1896, maka dia kemungkinan akan turun lagi sampai 1894. Seperti itu. Di sini ada support lagi. Ketika mencapai support ini, dia berpeluang balik ke atas. Menguji level 1914. Ini yang dimaksud dengan support dan resisten. Seperti itu. Jadi ceritanya seperti ini aja. Oh, support dan resisten itu ternyata gini doang. Ternyata support itu, oh ini murah nih, tapi udah dianggap harga murah, siap-siap beli. Oh ternyata dia nembus lagi. Oh nggak apa-apa, ini ada support berikutnya. Makanya kalau teman-teman suka lihat, kok ada orang yang pasangnya banyak banget. Di sini masang, di sini masang, sini masang. Itu maksudnya apa? Di sini di support dia masang. Di bawah ada support lagi, dia pasang lagi. Jadi pasang jaringnya banyak. Jadi ketika dibalik, profitnya banyak. Dang, gitu ceritanya. Karena balik lagi pada prinsipnya, merpati tidak pernah berbohong. Nah ini kalau katanya Pak Heru seperti itu. Jadi ketika dia sudah mencapai level support, dia akan kembali lagi. Seperti itu. Nah sampai di sini soal support dan resisten, saya minta feedback dari teman-teman. Apakah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Kita udah membahas 2 berita ya. Kita udah membahas 2 berita, berita emas dan berita yen tadi. Saya minta feedback dong dari teman-teman yang udah hadir. Apakah cukup jelas? Apakah kurang jelas atau terlalu jelas atau gimana? Please tanya. Saya pengen dapat feedbacknya. Silakan ditulis di chat yang tertera di layar kaca. Apakah cukup jelas? Apakah kurang jelas? Berarti cocoknya pakai posisi buy limit ya. Oke, dalam kasus yang tadi betul. Jadi begitu dia menyentuh support, kan kita berharap dia balik. Nah, itu pakai buy limit di sana, betul. Oke, ada lagi? Silakan. Gimana caranya agar kita tuh naik atau turun? Oke. Gimana caranya? Ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah kita bisa lihat beritanya. Berita itu biasanya ngasih tahu tren. Ini kan berita nih. Berita itu biasanya ngasih tahu tren. Atau cara kedua, kalau mau tahu tren, cara kedua, lihat indikator. Ini indikatornya panahnya menghadap naik kan. Berarti trennya naik. Itu kalau pakai indikator. Kalau pakai caranya Pak Heru itu menggunakan, kalau saya nggak salah, beliau menggunakan MA233 kalau nggak salah ya. MA itu adalah moving average. Ini kalau saya kalau teman-teman ada yang ingat, please koreksi saya kalau saya salah. Tapi setahu saya kalau nggak salah tuh dia pakai MA, moving average, MA233. MA-nya eksponensial, seingat saya. Nanti pada saat live trading bisa ditanya lagi ke Pak Heru. Nah, ini juga bisa mengetahui untuk melihat tren. Jadi selama harga masih berjalan di atas MA233, ini artinya tren masih naik. Kalau harganya di bawah MA233, artinya trennya turun. Ya gitu. Atau mau pakai cara keempat. Cara keempat adalah tanya Pak Heru di grup, Pak, sekarang trennya emas gimana? Pak Heru akan bilang, trennya lagi naik. Oke, nah, udah gitu aja. Gampang banget. Oke. Apakah setiap news yang di-share member disuruh analis sendiri atau dijelaskan secara detail? Kalau ditanyakan, nanti Pak Heru akan jelaskan biasanya. Tapi sebenarnya penjelasannya seperti tadi, simpel banget. Kita tinggal baca, lalu kemudian saya akan coba ini ya, cara cepatnya ya, cara lihat sinyalnya ya. Cara baca newsnya ya. Kita lihat aja cara gampangnya. Kita nggak usah baca per kata, lalu kemudian kita analisa, nggak perlu. Lihat aja. Oke, harga ditutup di 1903. Oke. Harga emas berpeluang dibeli menguji 1914. Artinya apa? Ini kemungkinan harganya akan naik.
selama harga bertahan di atas 1899. Oke. Berarti ini trennya lagi naik nih. Trennya naik kalau menurut news ini ya karena COVID, tapi ya intinya harga masih naik gitu aja. Seperti itu. Nah, di sini apa namanya? Kita bisa oh supportnya di sini. Ya udah nanti kalau kita mau pasang buy limit nanti di sini 1899. Nah, buy limit, buy stop atau apa namanya sell limit nanti saya akan share. Tenang aja. Nah, saya akan ajarin. Tapi di sini kita belajar baca berita aja dulu. Apa beda buy limit dan buy stop? Oke. Satu persatu ya. Gini. Bayangkan harga saya pakai ini aja deh. Oke. Sekarang gini. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat harga ada di berapa? 1905 ya. Kita lihat ya. Kita menganalisa nih. Lupakan news yang tadi. Ini saya menganalisa ngawur aja. Misalnya nih, saya menganggap di sini ada support ya, di 1902 ada support ya misalnya ya. Lalu kemudian, kan harga di 1905 nih sekarang. Saya menganalisa, oh 1902 ada support nih. Artinya apa? Artinya, kalau harga terbang, bukan terbang ya, terjun, kalau turun terjun. Terjun dari 1905 sampai di 1902, saya berasumsi, saya menganalisa harga akan memantul ke atas. Paham ya? Harga akan memantul ke atas. Maka ketika harga mencapai di 1902, harga akan naik. Saya berharap harga akan lompat di 1902. Maka saya akan pasang buy limit. Seperti itu. Karena saya memasang buy di bawah harga yang berjalan sekarang. Limit itu dia mantul. Pokoknya limit itu artinya dia mantul. Kita di sini ada tempat mau beli, mau pasang posisi, buy. Artinya kan nyentuh mantul. Kalau mantul itu limit. Seperti itu. Gampangnya gitu. Mantul limit. Mantul limit. Itu aja. Mantul belakangnya L, limit depannya L, udah mantul limit gitu aja. Jadi kalau harganya akan mantul, dia limit. Gimana kalau ternyata di sini misalnya ada resisten ya di atas ya 1908. Lalu analisa saya mengatakan kalau harga ini bergerak sampai di angka 1908 maka dia akan turun. Berarti kan dia akan naik sampai atas lalu kemudian di sini dia akan turun. Ekspektasi saya gitu ya. Analisa saya. Maka saya akan pasang sell limit di sana. Di 1908. Di 1908 ini saya akan pasang sell limit. Karena saya menganalisa ketika harga menyentuh 1908, dia akan turun. Sell limit. Jadi kalau kita berekspektasi harga akan turun, maka kita pasang sell. Nah, karena kita nunggu dia naik sampai satu area tertentu, baru dia mantul, sekali lagi kalau mantul, limit. Udah gitu aja. Gampangnya gitu. Kalau mau tahu apa namanya arti secara harfiahnya silakan googling ya. Cuma kalau saya kan yang ilmu jalanan aja, yang gampang-gampangnya aja. Mantul limit. Nah sekarang selain limit ada yang namanya stop. Maksudnya apa? Ada buy stop, ada sell stop. Nah, itu maksudnya apa? Oke. Sekarang harga 1905. Saya menganalisa kalau harga menembus angka 1902. Misalnya saya anggap ini area support ya. Kalau ternyata harga tembus, misalnya sampai di angka 1901 gitu ya, maka harga akan bablas ke bawah. Sekali lagi ya, kalau dia menembus, maka dia akan bablas ke bawah. Maka saya akan pasang sell stop. Stop itu artinya tembus. Stop itu tembus. Jadi kalau dia bablas ke bawah, artinya saya pasangnya sell stop. Kalau saya menganalisa ini harga bakal naik nih. Kalau dia nembus di 1908, dia menembus angka 1908 sampai ke 1909, dia akan naik terus nih, akan terbang terus. Lupa dia sama sarangnya. Ya udah, saya akan pasang buy stop di atas di sini. Kalau dia tembus, kita pasangnya stop. Seperti itu. Kalau mantul limit. Jadi kalau misalnya harganya naik
kalau harganya naik nembus ke atas ya udah saya pasang buy stop. Kalau harganya naik berarti buy. Kalau apa namanya naiknya itu karena menembus ya udah stop. Nembus stop bagus ya. Nembus stop. Mantul limit. Nah udah gampang ingetnya. Kalau dia nembus ke bawah bablas ya udah stop, sell stop. Kalau dia nembus ke atas buy stop seperti itu. Jadi nembus stop, nembus belakangnya S, stop depannya S, mantul belakangnya L, limit depannya L gitu ya. Jadi biar gampang ingatnya. Oke, apa beda buy limit dan buy stop udah terjawab ya. Oke. Gimana cara pasang indikator? Saya udah install gagal terus. Oke. Kalau nggak salah di admin ada ininya ya, ada video tutorialnya. Nanti coba minta ke video tutorial di admin. Oke. Oke. Jadi untuk yang tadi buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, apakah mau ada yang tanyakan lagi? Ini kita belum belajar caranya login, ini belum ya. Ini habis ini saya akan ajarkan. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Pak Gede, saya udah pasang robot tradernya di MT4. Gimana cara lihat robot tradingnya udah jalan atau belum? Bisa dicek ke admin. Nanti admin akan bisa ngecekin. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau misalnya tentang buy limit, buy stop nggak ada yang ditanyakan, oke, saya akan demonstrasikan ya. Jadi teman-teman yang udah punya akun MT4, yang udah punya bukan akun MT4 tinggal download aja. Jadi kalau mau download MT4, kalau di di Google Play itu tinggal dicari aja di atas, namanya MetaTrader 4. Oke. Gambarnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini, lalu nanti bisa diinstal. Jadi kalau udah install itu otomatis sudah punya MT4. Oke, gampang banget, itu simple. Lalu kemudian kalau sudah punya MT4, nah masih bingung kan, loginnya gimana caranya? Nah, di sebelah kanan atas itu ada tanda tambah. Itu ada tanda tambah, dipencet, nanti akan muncul seperti ini. Lalu pilihlah, kalau udah masuk di sini, pilihlah login to existing account. Nah, di sini lihat bisa dilihat di sana brokernya menggunakan apa atau servernya apa. Nah, tinggal diketik aja, misalnya pakai Monex. Nah, Monex kan ada banyak. Nah, dilihat di emailnya yang dikirim, dilihat apakah Monex demo, apakah Monex server atau server 2 atau server 3. Misalnya teman-teman masih pakai akun demo nih, klik aja Monex demo yang paling atas. Lalu tinggal login dan passwordnya dimasukin. Nah, misalnya ini saya login ya, saya login. Oke. Nah, ini kan tinggal dimasukin aja. Login, passwordnya tinggal dimasukin. Oke. Ini sambil diikutin ya, bagi yang belum mengerti, belum paham, sambil diikutin karena habis ini saya akan demonstrasikan langsung gimana caranya open posisi, pasang stop loss, pasang take profit, pasang buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, dan kita akan langsung praktekkan dengan sinyal yang ada di grup. Katanya udah jalan tapi belum ada aktivitas atau profitnya. Iya, ditunggu saja. Kalau udah jalan, tunggu saja. Kalau dia belum trading, artinya memang indikatornya belum sesuai dengan kapan robotnya harus open posisi. Oke. Ya, silakan Pak Komang Putra Wibawa. Jika ada yang mau tanyakan, silakan diketik. Nanti akan dibantu. Saya akan jawab. Silakan diketik.
bisa nggak manual dan robot berjalan berbarengan? Bisa, bisa. Dalam satu akun bisa kok ada robot dan ada manualnya, nggak masalah. Oke, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya, ada yang mau diskusi dulu, silakan. Nanti kalau masih bingung gimana cara loginnya, nanti nonton lagi aja videonya. Sebenarnya kalau login mah gampang banget sih, nggak ada masalah. Oke, salah. 1005. Ini saya lagi coba akun login dan password dapat dari mana? Itu dapatnya dari broker tempat bikin akunnya. Kalau kemarin pembuatan akunnya dibantu oleh tim kami, coba hubungin aja tim kami, nanti akan dicekin. Room, fail lagi, sebentar. Pak, gimana caranya narik profit atau keuntungan di saldo? Caranya itu langsung request ke brokernya. Langsung request ke brokernya. Ntar, saya lagi coba login. Ini ada salah 100. Oke. Sekarang sedang heboh izin robot oleh Bapak Peti. Apakah robot ini ada izinnya? Oke, very good question. Saya akan jelaskan. Jadi gini, Bapak Peti itu pada dasarnya itu adalah sebagai regulator broker. Sekali lagi, sebagai regulator broker. Apakah menggunakan robot itu diizinkan? Yes, menggunakan robot itu diizinkan, nggak ada masalah. Buktinya apa? Buktinya di MT4, di platform MT4, kalau kita login dari laptop, itu ada tombol auto trade, dan itu dihidupkan oleh broker, nggak dimatikan. Dan saya kan dulu jualan robot lewat TV kan. Saya 2 tahun di TV nasional, nggak pernah ditegur sekalipun. Artinya Bapak Peti nggak ada masalah dengan robot. Dan tidak ada aturan yang mengatakan robot itu harus berizin, nggak ada. Karena memang penggunaan robot itu diizinkan, nggak ada masalah. Seperti itu. Nah, yang bermasalah adalah brokernya biasanya. Jadi kalau misalnya saya nggak menyebut satu brand atau apapun ya, teman-teman bisa lihat sendiri, nanti bisa cek sendiri. Misalnya ditawarin robot forex gitu. Ini teman-teman bisa tanya, ini menggunakan broker apa? Nah, bisa dikatakan misalnya menggunakan broker A, atau broker B, atau broker C. Sebentar. Misalnya dikatakan menggunakan suatu broker. Nanti teman-teman bisa cek. Teman-teman bisa cek. Ini brokernya yang digunakan itu berizin nggak di Indonesia. Teman-teman bisa cek. Ini brokernya itu terdaftar nggak di Bapepti. Itu yang paling penting. Brokernya. Jadi, sorry. Yang dipermasalahkan oleh Bapepti itu bukan robotnya, tapi perusahaan brokernya. Dan Bapepti itu punya beberapa peraturan terkait trading forex. Pertama, tidak boleh ada yang namanya sharing profit. Sharing profit nggak boleh, itu ada aturannya. Saya lupa pasal-pasalnya, itu ada di Undang-Undang Pidana Perdagangan Berjangka, itu ada. Teman-teman bisa lihat, itu nggak boleh ada yang namanya sharing profit. Terus nggak boleh ada yang namanya penitipan dana. Misalnya gini, saya punya satu akun, lalu teman-teman Elite Daily Income semuanya deposit ke akun saya tradingin, itu nggak boleh. Konsorsium itu nggak boleh. Jadi kalau ada yang menawarkan yang seperti itu, hati-hati. Hati-hati sekali. Karena itu masuknya delik formil. Kalau secara hukum ya delik formil artinya nggak perlu ada bukti kerugian, nggak ada yang perlu bukti yang diakibatkan oleh perbuatan, tapi tetap bisa diusut atau disidik. Kalau disidik artinya apa? Akunnya dibekukan, uangnya nggak bisa diambil. Hati-hati. Seperti itu. Lalu kemudian yang nggak boleh lagi adalah penitipan dana, nggak boleh. Nitip trading nggak boleh. Lalu kemudian yang tadi saya bilang, sharing profit nggak boleh. Jadi yang boleh mengakses akun Anda itu adalah Anda sendiri. Pemilik akun sendiri. Jadi misalnya gini, sistemnya sharing profit.
sharing profitnya bisa gini, saya profit 1.000 nih. Profit 1.000. Profitnya ya sebulan 1.000. Lalu kemudian aturannya misalnya sharing profit 70-30. Lalu kemudian tiba-tiba profit saya udah ketarik nih otomatis dan 30-nya diambil perusahaan, 70-nya ke saya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh, karena yang boleh mengakses akun saya adalah saya sendiri, yang boleh take profit adalah saya sendiri, dan 100% profit adalah saya. Karena kalau sharing profit itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya penitipan dana, dan itu nggak boleh. Seperti itu. Ada lagi yang tanyakan soal legalitas. Jadi kalau mau nanya legalitas, selalu tanya brokernya apa. Selalu tanya brokernya apa. Dan di brokernya itu selalu tanya brokernya berizin nggak di Bapepti. Kalau mau lihat, nah ini saya sambil lihatin dulu ya. Bapepti ya. Broker Forex Bapepti ini, ntar saya coba share screen. Listnya ada kok. Jadi kalau ditawarkan trading forex, tapi kemudian nggak dia nggak bisa menunjukkan brokernya terlisting di Bapepti, hati-hati. Nah, kalau elite daily income gimana? Ya kita bebaskan, terserah customer atau member mau pakai broker apa, silakan aja. Mau pakai yang legal boleh, mau pakai yang internasional juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah ini ya ini ya. Jadi di sini harus terdaftar di sini. Ada nggak brokernya di sini? Kalau nggak ada, hati-hati. Di Indonesia dipastikan ilegal. Seperti itu. Nah ini contohnya International Mitra Futures. Ini adalah broker yang ada di Bandung, Jalan Asia Afrika di Bandung. Ini legal karena tercatat di sini gitu ya. Lalu kemudian ada yang namanya Monex Investindo, ini legal. Kantornya jelas, ada di sini, nomor teleponnya ada semuanya. Jadi kalau misalnya menggunakan Monex ya berarti legal, gitu aja. Itu nggak ada masalah. Seperti itu. Nah ini bisa dilihat ya. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang menawarkan bagi hasil, itu pasti ilegal. Aturan Bapepti nggak mengizinkan bagi hasil. Tapi ya kalau Anda tetap mau ikutan ya silakan aja. Gitu. Oke, titip dana. Saya lihat teman JCI satu komunitas dengan Pak Gede di Instagram. Ya, silakan. Ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. Silakan. Jadi gini, kalau kita mau titip dana, gimana caranya biar titip dana itu legal? Ya, ada caranya. Harus berizin OJK. Sekali lagi, kalau kita menitipkan dana ke sebuah instansi, instansi tersebut dipastikan harus memiliki izin dari OJK. Harus memiliki izin dari OJK. Kalau enggak dapat izin OJK, itu ilegal. Aturannya seperti itu. Hukumnya seperti itu. Lalu kalau kalau ada sistem arisan, sistem biasanya tuh koperasi itu gimana? Setahu saya ini harus ngobrolnya ke tim ahli legal ya. Setahu saya koperasi itu nggak perlu diawasi OJK. Setahu saya ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Setahu saya koperasi itu nggak harus. Jadi kita boleh naruh uang di koperasi, koperasinya nggak harus diawasi OJK, setahu saya, dan nanti itu bisa dikelola oleh pengelola si koperasinya. Setahu saya itu yang bisa. Tapi kalau di luar itu ilegal. Dan setahu saya di Indonesia belum ada instrumen fund manager yang memperbolehkan pengelolaan dana di forex dan komoditi. Setahu saya belum ada. Kayak misalnya kita nitip dana di ini ya reksadana itu nitipin dana tuh. Reksadana itu biasanya dia mengelola dana kita tuh di saham, di obligasi. Gitu. Kalau kita ke asuransi kan kita nitip dana tuh.
Biasanya nanti ditradingkan sama si asuransinya, itu nanti ditradingkannya di saham, di obligasi juga. Kalau di forex, setahu saya belum ada. Setahu saya, mungkin aturan udah berubah, saya nggak tahu. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak Gede, kalau robot udara running M4 tidak boleh diubah-ubahkah pada bagian sel? Boleh, boleh, silakan aja, nggak masalah. Silakan aja, nggak masalah. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan lagi, saya sambil mencoba login, dari tadi masih salah akunnya. Saya mau demonstrasikan gimana caranya open posisi, gimana caranya pasang stop loss, gimana caranya buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, gimana caranya apa namanya? Oh, ada satu teknik di trading forex namanya trailing stop. Itu kita bisa geser-geser stop loss-nya. Oke. Oke, jadi saya udah masuk ya ke akun seperti ini. Kalau kita udah masuk seperti ini tampilannya. Nah, saya akan coba demonstrasikan gimana caranya kita bisa mengeksekusi sinyal gitu ya. Jadi langsung prakteknya sinyal. Jadi teman-teman yang belum ngerti gimana caranya open posisi, silakan ikutan sekarang supaya nanti besok bisa ikutan juga. Kalau sekarang pakai akun demonya juga nggak apa-apa. Kita pakai akun demonya aja. Oke, saya share screen di sini. Ya, ada sinyal. Nah, ada sinyal. Ini ada sinyal ya, ada dua, ada Euro USD dan AUD NZD. Jadi kalau ada sinyal itu selalu disebutkan ya sinyalnya dari auto chartis seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan tentang trend protector. Nanti saya akan jawab setelah demonstrasi ini. Setelah kita demo. Oke, jadi di sini kita bisa lihat Euro USD ini level masuk 12199, batas untung 12205, batas rugi 1219. Kita akan coba pakai ini ya. Kita akan coba pakai sinyal ini ya. Ini saya akan copy, saya taruh di chat. Nah, ini untuk kita praktek ya. Jadi mata uangnya Euro USD. Jadi dari sini, teman-teman, dari sini, itu teman-teman bisa tekan yang ini, yang sebelah kanan pojok kanan atas, itu ada kayak gambar kertas dan tanda tambah, itu bisa diklik. Nanti akan jadi seperti ini. Oke, lalu kemudian kita bisa ganti mata uangnya karena kita mau trading di Euro USD. Kita mau trading di Euro USD. Kita ganti mata uangnya. Ini kan sekarang yang muncul di layar adalah AUD USD kan. Sedangkan kita maunya Euro USD. Kita bisa ganti mata uangnya. Di sini ada gambar dolar, itu bisa kita klik. Ini akan muncul. Kita bisa cari Euro USD mana. Ini ada Euro USD. Stress. Percayalah, saya ini kebalik susah juga. Oke, tapi nggak apa-apa. Level masuk 12199. Kita lihat sekarang harganya berapa? 12198. Kita masuk di 12199. Oke, itu kan ada 121 berapa sih harganya? Oke, 12198 sama 12199. Berarti ini udah bisa masuk sebetulnya. Kita lihat potensinya adalah potential buy. Jadi di sini kita bisa pasang buy. Jadi di sini kita bisa pasang buy. Karena di sini potensialnya buy. Kita pasang buy aja kan karena udah masuk ke level ini ya kan. Udah harganya udah sesuai dengan level masuknya tuh. Kita bisa pasang buy, get buy, trade. Nah, udah tereksekusi seperti ini. Nah, lalu kemudian kita lihat ada batas untung, batas rugi. Batas untung itu artinya batas untung itu take profit, batas rugi itu adalah stop loss. Nah, gimana caranya? Gimana caranya?
Ini bisa kita, saya agak bingung juga nih ngekliknya. Klik tahan. Di sini ada modify. Kalau kelihatan modify order. Nah, di modify order, teman-teman bisa lihat di atas ini ada dua nih, ada yang garisnya, mana tangan saya? Ada yang garisnya hijau, ada yang garisnya merah. Yang garisnya merah itu adalah stop loss. Yang garisnya hijau itu adalah take profit. Artinya, masukkan batas untung di yang warna hijau, masukkan batas rugi di yang warna merah. Sekarang saya masukin. Sekali lagi, yang warna hijau itu adalah batas untung, yang warna merah adalah batas rugi. 1219, batas untungnya 1,2205. Oke, jadi seperti ini ya. Sesuai dengan sinyalnya ya. Batas untung di 1,2205, batas rugi di 1,219. Kalau udah, klik yang modify. Udah berhasil dimodify? Udah. Nah, kita bisa lihat di sini, klik. Nah, kita bisa lihat. Sekarang stop loss-nya SL, stop loss itu SL, TP itu take profit. SL-nya udah ada, TP-nya udah ada. Sesimpel itu. Mengeksekusi sinyal. Saya akan contohin sekali lagi. Ada aturan nggak, Pak Gede berapa kali boleh geser-geser SL-nya? Nggak ada aturan. Bebas, mau diganti berkali-kali juga boleh. Oke, saya akan coba yang sinyal yang berikutnya. Ini ya. Ini saya copy dan saya akan paste di sini. Ini sambil teman-teman yang nonton sambil nyoba juga ya. Pakai akun demonya aja nggak apa-apa. Kalau yang masih Pak, kalau pakai MEFX sama juga ya, sama-sama nggak masalah. Ini juga apa namanya, sinyalnya kan dari AutoChartis, dapatnya dari MEFX juga. Seperti itu. Sinyalnya berlaku berapa lama dari di-share? Kalau saya, ini sebenarnya aturannya itu gini ngelihatnya. Kalau harganya sudah bergerak melampaui TP atau SL ya udah basi berarti. Atau udah sempat melewati TP atau SL berarti itu udah basi. Kalau masih ada di, kan gini, harga SL TP misalnya. Harganya masih di sini-sini ya, itu masih oke sih. Karena tuh belum kena SLTP-nya kan. Kayak gitu. Nah, ini kita coba sinyal yang kedua ya. AUD NZD ya. Tapi kalau mau ini juga biasanya gini sih, kalau udah 1 jam ya udahlah, relakan, nanti juga ada lagi kan. Oke, nah tapi kalau ada satu sinyal yang menurut saya nggak boleh dilewatkan, sekali lagi sinyal yang nggak boleh dilewatkan, itu adalah sinyal dari live tradingnya Pak Heru. Jadi kalau ada live trading, silakan ikutan. Kalau ada live trading dari Pak Heru, silakan ikutan, karena di sana ya sinyalnya kan langsung Pak Heru, dan nggak mungkin kelewatan kan kita nonton. Kayak gitu. Oke, sinyal, oke dia. Sekali lagi AUD NZD. Jadi di sini kita buka AUD NZD. Kita klik dulu yang ini, yang itu. Lalu kita pilih mata uangnya. Nah, di sini kita cari AUD NZD. Ini ya, ada ya. Udah AUD NZD kan berarti kan? Oke, sekarang kita masukin angka-angkanya. Ini potensialnya buy. Batas untung di 10653, batas rugi 10647. Oke. Batas rugi 1,0647, batas untung di 10653, 1,0653. Kita masukin. Yang merah, sekali lagi, yang merah yang sebelah sini, ini adalah SL-nya, batas ruginya. Yang di sini, yang hijau, yang sebelahnya, yang hijau, yang mana nih? Yang ini adalah untungnya, batas untungnya, take profit-nya. 10653. Nah, ini kalau udah kita lihat, bila masukin angka-angkanya kan, kita lihat, ternyata potensialnya buy. Udah klik aja yang buy. Invalid SLTP, berarti harganya udah bergerak. Kalau invalid SLTP berarti harganya udah bergerak. Kita lihat lagi ya. AUD NZD masuknya 10651, sekarang harganya 10645. Of course, jelas. Ini udah
di bawah banget. Jadi udah lewat ya. Jadi harganya tadi bergerak agak cepat sih kayak gitu. Nah ini sekaligus menjawab berapa lama invalidnya ya. Kalau udah di luar area ya udah nggak bisa, gituin aja. Gitu, mudah-mudahan menjawab ya. Sinyalnya berapa lama udah terjawab, sekaligus tadi udah terpraktekkan juga bahwa ada sinyal yang kita nggak bisa execute karena harganya udah terbang, udah jauh. Oke, sinyalnya dikasih berapa kali sehari, nggak tentu, tergantung ada sinyalnya atau enggak. Kalau lagi pas ada 5 sinyal akan dibagiin. Kalau sehari cuma ada 1 sinyalnya, ya cuma 1 yang dibagikan. Atau kalau nggak ada sinyal yang oke, ya nggak akan dibagikan sinyalnya. Oke, nah jadi itu ya. Oke, sekarang saya mau praktekkan buy stop, sell stop. Oke, jadi, nah ini kalau yang tadi ikutan, ini udah profit nih. Profit $1. Ngikutin sinyal. Oke, kalau mau ditutup juga silakan. Oke, sekarang saya mau praktekkan buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. Oke. Oke, yang tadi lagi kalau kita mau buka posisi kita klik yang ini yang sebelah pojok kanan atas. Nah, ini. Lalu kita lihat di atas itu ada market execution ya yang di sini. Kalau market execution itu artinya sekarang kita pencet buy ya sekarang langsung buy. Kalau sekarang pencet sell sekarang langsung open posisi. Langsung open posisi itu kayak instan. Nah, sedangkan kalau di sini kita klik nih market ini, nanti ada pilihannya nih buy limit, sell limit, buy stop, sell stop nih. Ada semua pilihannya. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana nih? Mau yang buy limit kah, mau yang sell limit kah, mau yang buy stop kah, atau mau yang sell stop? Misalnya kita mau buy stop ya, ini ngasal aja. Tadi kan saya bilang aturannya. Kalau buy stop itu artinya sekarang harganya ada di bawah, dan lalu kemudian kalau kita berasumsi harganya akan ke atas dan nembus, itu namanya buy stop. Nembus buy stop kayak gitu. Nah, sekarang ini harganya ada di 10645. Oke, misalnya saya berasumsi harganya akan nembus di 10650. Lalu kemudian saya akan pasang buy di 10650 karena asumsi saya kalau harganya mencapai 10650 maka dia akan bablas ke atas terus. Dia akan terbang terus ke atas. Oke. Jadi saya akan saya udah pasang buy stop di sana. Lalu kemudian harganya ini saya bisa masukin di 10650. Seperti ini. Udah masukin 10650. Nah, terus bawahnya, nah ini yang merah hijau sekali lagi itu merah adalah stop loss, hijau adalah take profit. Kalau kita pasang buy, stop loss-nya artinya di bawah. Kalau kita pasang sell, stop loss-nya di atas. Kalau kita pasang buy, take profit-nya di atas, pasang buy, stop loss-nya di bawah. Oke, misalnya saya pasang stop loss di 1,0642. Take profit-nya 1,0652. Misalnya seperti ini ya. Jadi saya akan open posisi di harga 10650. Stop loss-nya adalah kalau harganya ngedrop ke 42, take profit-nya adalah kalau harganya naik ke 52. Seperti itu, lalu saya tinggal pencet yang place. Order is open. Nah, jadi di sini. Jadi saya udah open ini ya, pasang buy stop di sini, stop loss-nya udah ada, take profit-nya udah ada. Seperti itu. Jadi dengan cara seperti ini kita udah bisa trading sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali. Jadi dengan cara kayak gitu kita udah bisa open posisi. Oke, ini ada pertanyaan. Pas sudah di-input SL dan TP profitnya gimana? Cara nutupnya gimana? Oke, misalnya yang ini ya, yang tadi ya. Tadi kan ada nih, yang ini misalnya mau saya tutup nih, saya udah berasa, udah cukup lah segini profitnya. Tekan, tahan, close order. Close. Dan order is closed. Selesai. Kayak gitu, selesai. Gampang banget. Sangat simple sekali. Oke, ada pertanyaan soal SLTP? Sekolah lanjutan tingkat pertama atau stop loss take profit, ada yang mau ditanyakan?
buy stop, sell stop, buy limit, sell limit sebenarnya gampang. Jadi pembedanya seperti ini ya. Kalau kita market execution, itu artinya kita langsung memasang buy atau sell di harga saat ini. Tapi kalau kita mau masang harga di titik yang lain, misalnya kita tahu harga akan naik nih, kita mau pasang harganya di atas, ya udah kita bisa pasang buy stop. Kalau kita mau berharap harganya begitu udah naik, dia mencapai titik tertentu dan dia akan turun, kita pasang sell limit. Kalau harganya naik sampai titik tertentu dia akan bablas, dia akan tembus, ya udah pasang buy stop. Kalau harganya lagi kita berharap harganya turun di titik tertentu dia akan naik, buy limit, mantul limit. Kalau dia harganya lagi turun dan berharap setelah menembus titik tertentu dia akan tembus turun, tembus sell stop, tembus stop kayak gitu. Cara gampang, cara instan. Jadi cara mengingatnya gitu ya. Kalau dulu kan kita di sekolah belajar fisika kan hafalan. Nah, sekarang kepake ilmu hafalannya. Nah, silakan kalau ada yang mau tanyakan atau mau coba-coba. Kalau saya lebih suka teman-teman coba-coba aja, kan sinyalnya udah dikasih nih. Coba-coba aja. Oke. Nah, sekarang saya mau, tadi ada pertanyaan tentang dari Pak Fiar. Trend protector, oke. Gimana keefektifannya? Oke. Saya akan share ya di sini ya. Jadi ini indikatornya yang panah ini adalah trend protector ya. Jadi indikator panah ini adalah trend protector. Gimana keefektifannya? Kita lihat aja. Jadi kalau saya menggunakan trend protector, ini simpel aja caranya. Maksudnya simpel adalah gini. Kita trading dari panah ke panah, udah simpel. Misalnya kita mau trading emas, udah dari panah ke panah aja. Misalnya ini panah ini kan, dia muncul di sini kan. Panah turun, pasang sell di sini ketika nutup. Pasang sell di sini, lalu kemudian nutupnya di mana? Ketika ada panah muncul, kan di sini nih. Nutupnya kan di sini kan. Minus 494 per satu lot dalam waktu 2 hari. Minus, betul. Lalu kemudian kita lihat sebelumnya. Di sini ya. Ini kan di sini munculnya. Pasang buy, tutup buy-nya di sini. Ini profit $6.275. Sekali lagi $6.275 per satu lot. Dalam waktu 212 jam. Ini berapa hari bisa dihitung ya? 1 hari, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam 10 hari, trading satu lot, profitnya $6.000 atau sekitar 90-an jutaan lah. Dalam waktu berapa tadi? 11 hari. Seperti itu. Jadi ya kita bisa lihat keefektifannya bagaimana. Nah, di sini ada lagi. Di sini kita pasang sell, lalu tutup buy-nya di sini. 0 profitnya dalam waktu 58 jam. Jadi benar-benar tradingnya dari panah ke panah aja. Yang ini profit berapa? $5.000 per satu lot dalam waktu 96 jam, 5 hari. Seperti itu. Yang ini loss ya, kita bisa lihat ya, yang ini loss. Ini profit tapi tipis, ini profit tapi tipis, ini profit tapi tipis. Nah, tapi sekalinya kita ketemu tren yang besar, ini profitnya bisa gede sekali. Kayak gitu. Nah, ini kan gede nih. Trennya pas tren besar. Jadi kalau kita trading, kita harus punya money management yang baik ya, karena kalau money management yang nggak bagus, ketika kita kena stop loss, uangnya habis, ya itu sayang banget. Dan jangan sampai nanti member Elite Daily Income, ketika duitnya habis, yang disalahkan malah forex-nya. Padahal money management kita yang kurang. Nah, ini misalnya dalam waktu 195 jam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari, ini profit $10.900. Nah ini, 10 hari profitnya 140 juta per satu lot. Jadi ya pasti ada stop loss-nya lah. Nah kalau kita lihat di sini mungkin stop loss-nya bisa 2-3 kali berturut-turut sebelum akhirnya kita profitnya gede karena panjang trennya. Seperti itu. Ini ada tren panjang lagi. Di sini ini kita lihat profitnya $5.000 dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. 7 hari trading ya. 7 hari trading profitnya $5.300. Ini sekitar 75 jutaan mungkin. Dikalikan aja 14.000.
seperti itu. Tapi harus harus sabar dan jangan berharap. Jadi gini, namanya kan trend protector. Ini kan mencari trending. Nah, indikator trending ini akan banyak kena stop loss kalau harganya lagi sideways. Misalnya ini pasti kena, ini pasti stop loss ini. Hampir pastilah saya bisa bilang. Tapi begitu dapat yang tren, wah ini surga dunia banget. Saya mau cari lagi mana nih yang ini. Nah, ini misalnya nih. Ini kan sideways nih. Nah, ini kena apa? Kena stop loss kemungkinan seperti itu. Nah, ini mungkin ini stop loss. Jadi kalau kena stop loss ya udah as part of the game lah. Teman-teman yang udah ikut Elite Daily Income mestinya udah sangat paham sekarang. Tapi sekalinya kita ketemu tren yang panjang, sekali lagi ya udah ini lumayan, ini surga dunia. Tuh, sekali profit bisa 140 juta. Dan ini berlaku untuk semua mata uang ya. Nah, jadi ini kan namanya trend protector sekali lagi. Kalau pasarnya trending, ini profitnya gede. Tapi kalau lagi sideways kayak gini, ya siap-siap kena stop loss sana sini. Tapi begitu begitu dia trending, saya coba cari. Ini kalau kayak gini kan sideways nih, ya ini pasti kena stop loss. Tapi sekalinya trending, ini misalnya trending panjang gini, lumayan. Dalam waktu 5 hari, 6 hari, profit berapa? 25 jutaan. Kayak gitu. Nah, inilah kira-kira. Untuk penggunaannya di oke. Untuk penggunaannya nggak mesti time frame H1 ya, mau M30 juga bisa. Kita lihat aja. Berarti nggak bisa pasang SLTP. Kalau mau pasang SLTP silakan, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita bener-bener maunya yang gampangnya doang, nggak usah pakai SLTP, panah ke panah aja. Seperti itu. Tapi dengan catatan kekuatan dananya harus cukup. Jangan sampai waktu lagi floating malah kena margin call. Jangan sampai pada saat kena stop loss malah dananya habis. Kayak gitu. Nah, kita lihat ya, misalnya mau pakai, misalnya kita mau trading emas. Misalnya kita mau pakai M15 gitu. Bisa aja, kenapa enggak? Kita lihat aja bagaimana performanya. Kan kita bisa lihat di sini. Yang penting kita ketemu tren. Kalau kita ketemu tren enak banget. Nah, masalahnya kalau dalam time frame kecil itu sering kena gini, false signal, sinyal palsu. Jadi bukannya malah cuan, di sini malah banyak kena stop loss-nya gitu aja. Tapi kalau kita tabah ya nggak apa-apa sih. Nah, tapi kan sekalinya ketemu tren besar lumayan juga nih. Ini cuma dalam waktu 3 hari kok. 3 hari ini profitnya berapa? $5.000 per satu lot. It's okay lah. Sorry, ini 4 hari ya. Jadi kita open di tanggal 5, kita close di tanggal, open di tanggal 13, close di tanggal 18. $5.000 per satu lot. Ini dengan time frame M15. Jadi bisa ya jawabannya ya, nggak masalah. Kalau kena stop loss, dana hilang. Ya iya, betul. Kena stop loss itu dana hilang. Betul. Kayak gitu. Nah, ini misalnya sekalinya kita kena tren besar, kan lumayan. Kita open posisi tanggal berapa? 5 Mei, tutup posisi tanggal 10 Mei kan. Tanggal 10 Mei tutup posisi. Ini dari tanggal 7, kalau teman-teman lihat di bawah, itu tanggal 7 langsung lompat ke tanggal 10. Karena itu lewatin Sabtu Minggu. Jadi ini 4 hari trading, atau kalau di kalendernya itu 5 hari kalender ya. Jadi Sabtu Minggunya nutup. 6 hari kalender. Jadi tanggal 5 sampai tanggal 10. Ini profitnya lumayan. Dalam waktu bukanya hari apa nih, berarti hari itu Jumat, buka hari Rebo, hari Seninnya udah profit 5.700. Sekitar 80 juta berarti. Lumayan lah, 80 juta dalam waktu 5 hari. Ini dengan time frame M15. Kalau saya males banget saya mau passive income yang bener-bener pasif banget, ya udah pakai W1 aja, weekly. Ini profitnya berapa? $40.000 di sini. $40.000 dalam waktu berapa lama nih? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun profit $40.000. Ya oke lah, ditungguin aja selama 2 tahun, ngapain ya, terserah kita. Berarti harus dipantengin terus. Ya, kalau untuk menggunakan indikator ini, dipantengin. Tapi dipantenginnya nggak terus-terusan. Kenapa? Karena sinyalnya kan nggak terus-terusan. Dan kalau kita mau pakai misalnya H1, ya paling banter ya, kalaupun mau ngecek ya sejam sekali. Tapi kalau sebenarnya nggak mau sejam sekali pun nggak apa-apa. Misalnya kita lihat nih,
Ini kan apa namanya belum ada sinyal, ya udah lewatin lagi. Sebenarnya udah lewat 1-2 bar nggak apa-apa menurut saya. Kita lihat-lihat aja. Jadi, nah ini misalnya kita sambil di screening aja, misalnya lagi pas ada waktu luang, lagi pas lagi santai, sambil screening aja. Lagi istirahat kerja misalnya, lagi habis ngantar anak sekolah, lagi habis masak. Nah ini ada sinyal nih bagus nih. Ini kalau mau diambil silakan Euro USD buy. Nah misalnya gini, langsung aja pasang buy misalnya. Udah. Saya baru aja nge-buy di sini, udah gitu aja karena ini ada panah. Kayak gitu. Nah, ini enak banget kan, gampang banget sebenarnya tradingnya. Kita lihat aja, ini mana ada panah baru nggak? Kalau nggak ada ya udah, lupakan aja. Kayak gitu sih. Ini kalau misalnya mau boleh nih, ini kan panah turun nih. Ini kan baru kayak berapa jam aja. Ini kalau mau diikutin ya boleh-boleh aja, silakan. Up to you. Tapi kalau mau yang tadi sih enak banget nih, panahnya baru banget muncul ya. Kalau mau silakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga, senyamannya saja. Gimana cara nambah simbol forex di quotes? Oke, saya akan share. Saya share screen ya. Oke ini kan yang tadi. Misalnya Anda mau trading tapi mata uangnya nggak ada nih, misalnya di mana namanya? Di sini dicari-cari misalnya, oh sinyalnya kok mata uangnya nggak ada nih. Oke, gimana cara nambahinnya gitu kan? Di sini kita bisa di sini di tampilan depannya ini ada yang apa namanya? Ya inilah yang panah bolak-balik ini. Seperti ini, kita bisa tambah. Klik tanda tambah. Oh, udah mau tambahin apa? Komoditis misalnya. Ini tambahin. Forex misalnya nih. Kita klik aja misalnya mau nambahin ini apa namanya? Tuh, Forex nih. Tambah diklik-klik aja Euro CAD, klik aja. Sorry. Diklik-klik aja nih, kalau diklik ini otomatis nambah. Gitu kan. Nanti kalau udah back, lalu kemudian balik lagi ke sini, kita klik di sini, kita pilih mata uangnya. Nah, ini semuanya udah muncul jadi banyak nih. Sorry. Nah, ini udah muncul banyak. Kayak gitu ya caranya ya. Jadi saya ulangin lagi. Itu ada di sini di panah bolak-balik ini. Lalu pilih tanda tambah. Tanda tambah, lalu kita tinggal pilih aja apa yang mau ditambahin. Kayak gitu. Itu caranya. Gimana caranya dapat sinyal? Sinyal itu ada di grup ini ya, ada di grup apa namanya? Ada di grup Elite Daily Income. Ini sinyal nih. Jadi kalau kita masuk grup, otomatis dapat. Kalau mau dapat ini ya, kalau mau dapat indikator panah yang tadi, sorry, mana tadi? Saya mau balik ke, kalau mau dapat sinyal yang tadi, kalau mau dapat sinyal yang ini, yang panah-panah ini, minta ke admin. Nanti admin akan kirimin. Nah, cuman ini saya info, sinyal ini diberikan oleh broker Monex. Ini diberikan oleh broker Monex. Jadi syarat untuk mendapatkan sinyal ini atau indikator ini adalah harus membuat akun di Monex. Udah gitu aja. Simple. Nah, ini tadi kan ada pertanyaan, berarti harus dipantengin terus. Sebenarnya saya pernah bilang di beberapa webinar yang lalu, hire aja orang buat tugasnya cuma satu, nungguin panahnya muncul. Kan lumayan, ini panahnya muncul, kalau dapat di sini, sampai di sini kan lumayan. Ini kan profitnya berapa nih? 6 jutaan kan dalam waktu 5 hari kan? 6 jutaan, udah gajinya dia kan, gaji aja cuma 2 juta sebulan, lumayan dapat banyak. Lumayan lah, tugasnya cuma satu, mantengin ini doang. Oke. Jadi itu ya, kalau mau dapetin apa indikator ini silakan nanti DM aja admin Elite Daily Income nanti akan dikasih. Oke. Hanya untuk PC. Oke, ya kalau indikator trend protector itu hanya bisa di PC karena itu adalah indikator custom. Jadi indikator custom itu hanya bisa dilihat di PC, nggak bisa dilihat. Sorry, nggak bisa dibuka di HP.
Oke, ini ada pertanyaan, Pak Gede, yang namanya usaha semua ada risiko. Terus kalau robot yang kita pakai kira-kira kena MC, apakah karena robotnya rusak atau marketnya buruk? Oke, jadi gini, robot itu kan bekerja menggunakan algoritma. Jadi algoritma itu gini, ketika terjadi ini, maka lakukan itu. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman itu ada if then gitu kan. Ketika harga di sini, ketika indikatornya seperti ini, maka lakukan itu. Ketika indikatornya di sini, maka buy. Ketika indikatornya ini, maka sell. Sesimpel itu. Nah, robot itu tidak bisa membaca berita. Biasanya, robot itu punya dua karakteristiknya. Robot itu akan trading ketika harga trending atau trading di harga sideways. Gitu ya. Jadi kita harus paham karakteristik robot yang kita gunakan. Robot-robot yang menggunakan strategi trending akan sangat bagus ketika harga pasar itu trending. Contohnya ini. Jadi kita lihat, ini kan lagi tren panjang banget nih. Ini kalau robot yang sifatnya trending strateginya, ketemu pasar yang seperti ini, wah itu merdeka banget. Itu profitnya pasti kenceng. Tapi ketika ketemu masa-masa sideways seperti ini, siap-siap, robotnya pasti akan banyak kena stop loss. Karena robot tidak bisa baca berita. Kalau kita manusia, kita masih bisa nih menganalisa, oh ini kayaknya lagi sideways nih, saya tipenya trending, saya tidak akan trading dulu, saya bisa menghindar. Tapi kalau robot nggak bisa. Karena robot akan melihat, misalnya, robot itu menggunakan perpotongan MA, perpotongan moving average. Ini perpotongan itu maksudnya gini ya, ini misalnya saya tambahin. Namanya aja udah trend ya, misalnya tambahin MA21, warnanya merah deh biar gampang. Nah ini kita lihat, misalnya nih robot, dia trading menggunakan perpotongan MA. Kalau terjadi perpotongan, maka pasang posisi. Contohnya gitu ya, contoh robotnya nih misalnya. Perpotongan nih MA, dia pasang buy. Kan ini perpotongan nih MA-nya, dia pasang buy. Nah, gimana kalau kemudian orang yang baru join di sini nih, baru join di sini, ya dia nggak akan kena pasang buy, nggak akan buka posisi sampai di sini. Di sini dia akan pasang posisi sell dan nanti akan kena stop loss ya kayak gitu. Itu robot karena robot itu sangat kaku dia. Kayak gitu. Tapi kalau ketemu trending misalnya kayak yang tadi nih misalnya. Lagi kayak gini kan, OP di sini. OP terus sampai dia berpotongan lagi. Oh my god, ini merdeka banget. Ini yang udah join di sini, join tanggal 2 April, terus tanggal 6 Aprilnya open posisi. Wah, ini profitnya kenceng bener sampai tanggal berapa ini? Perpotongan MA lagi tanggal 30 April. Kayak gitu. Itu robot. Jadi dia sangat kaku sekali, hanya mengikuti indikator yang diberikan kepadanya. Mungkin nggak kena stop loss ya, mungkin aja kalau misalnya robot trending, tapi ternyata pasarnya sideways terus-menerus. Sideways terus-menerus kayak gini, ya udah itu pasti lama-lama dananya habis juga. Jadi risikonya seperti itu. Robot itu sih biasanya nggak ada yang error ya, biasanya ya karena memang nggak sesuai dengan karakteristik pasarnya. Kayak gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab Bapak Agas. Bukan Pak Agas tadi yang nanya. Pak Komang Putra Wibawa. Oke, dari Pak Ferry, berapa batas stop loss ketika pakai trend protector? Terserah Anda. Kalau tradingnya mau pakai stop loss, silakan. Tapi kalau tradingnya mau kayak yang tadi saya jelaskan, dari dari panah ke panah yang nggak usah pakai stop loss. Kalau mau dari panah ke panah, ya udah nggak usah pakai stop loss. Ada panah, dia pasang buy. Ketika panah selanjutnya muncul, buy-nya tutup, pasang sell. Panah ini yang muncul, sell-nya tutup, pasang buy. Berarti kan minus. Ini panahnya muncul lagi, yang ini buy-nya tutup, langsung ganti sell, gitu aja terus dari panah ke panah. Kalau mau tradingnya harian, ganti aja M5 misalnya. Wah, ini harian ini. Tiap hari ada sinyal mestinya. Kita lihat aja. Ya ini, tiap hari ada sinyal. Satu hari malah bisa berapa puluh sinyal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau kita pakai M5, kalau kita pakai M30 ya mungkin ya satu hari bisa ada beberapa. Kalau pakai H1 mungkin beberapa hari sekali, seperti itu. Jadi terserah kita ya mau pakai metode seperti apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bahasanya cukup manusia ya. Tadi soalnya yang bilang bahasanya tingkat dewa.
Mudah-mudahan saya bisa memanusiakan bahasa-bahasa dewa pada malam hari ini. Silakan, silakan kalau ada lagi yang mau tanyakan. Robot otomatis stop loss jika sudah oke. Okay. Dari Josephine Semarang itu nanti bisa kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah itu di angka 30%. Sorry, 3% kalau saya nggak salah ya, 3%. Stop loss-nya 3%, tapi bisa dicek lagi sih. Nanti bisa ditanyakan. Oke, Pak, kalau robot yang pakai VP Esol itu bisa dipakai 2 akun yang ada simbol S warna hijau layar HP. Kalau robot yang pakai VP Esol itu bisa dipakai 2 akun ya. Ada simbol S warna hijau, maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Saya kurang paham. Oke, silakan jika ada yang mau tanyakan lagi. Oke. Jadi besok nanti ada ini nih biasanya pagi-pagi ya. Ada apa namanya? Ada market news kan, ada news seperti ini kan. GBP USD masih dibayangi kekhawatiran varian baru corona sih, it's about corona masih. Turun 16 pip ke level ini pada akhir sesi Jumat. Oke, berpotensi dijual menguji level support, artinya masih akan turun GBP USD. Kenapa? Karena para investor yang tadinya naruh uang di Inggris pada beli emas. Jadi pada dijual nih GBP-nya pada dijual gitu. Berpotensi menguji level support, masih bisa turun. Selama harga berada di bawah resisten 14205. Jadi besok bisa mulai ngobrol nih, Pak Heru. Kemarin saya udah mengikuti sesi, wah bisa cerita. Ini seperti ini ya, analisa saya seperti ini, benar atau enggak? Bisa diskusi itu enak. Oke. Jadi PIP itu adalah gini. Kita lihat ya harga. Kita lihat harga ya di sini ya. Ini kan harga Euro USD nih kita lihat nih. Kita lihat di sini ya, di sebelah kiri layar ya. Ini kan harga 1,21956. Kita lihat ada 5 digit kan di sini kan. Digit terakhir itu namanya poin. Digit keempat ini artinya pip. Jadi kalau naik 1 pip ini dari 95 jadi 96. Nah, ini kan dari 48 nih, dari 5, tadi anggaplah dari 58 ke 48 gitu ya. Turun 1 pip. Nah, ini dari 58 ke 35 turun 2 pip. Seperti itu. Ini ke 41. Dari 5 sekian turun ke 4 segini, 1 pip. Nah, kalau dia angka terakhirnya aja yang berubah-ubah, ini artinya poin. Oh, ini naik 2 poin dari 45 ke 47, ini bisa kita lihat. Dari 47 ke 45 turun 2 poin. Tadi sempat ke 49 naik 2 poin seperti itu. Jadi bahasanya ya itu ada yang apa namanya? Ada poin, ada pip seperti itu. Jadi ntar jangan bingung. Misalnya kita ambil take profit 5 pip. Berarti dari 121947 5 pipnya adalah 12199 sekian gitu. Itu 5 pip itu sama dengan 50 poin. Kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kalau Pak Heru besok bilang misalnya kita pasang sell Euro USD, kita stop loss-nya 10 pip ya, berarti 100 poin. Gitu. 10 pip itu berapa dolar? Nah, tergantung. Kalau kita tradingnya 0,1 lot, 1 pip itu 1 dolar. Sesimpel itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya coba batasi sampai 850 WIB ya. Sampai 850 WIB. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya bisa cukupkan, karena tadi sudah cukup banyak diskusinya, seru juga, banyak pertanyaan. Nggak apa-apa,
please ditanya, apapun boleh ditanya gitu ya. Kenapa kok kebanyakan pakai Monex? Karena Pak Heru itu beliau adalah seorang trainer juga di Monex. Beliau adalah seorang head trainer juga, dimintain tolong oleh Monex untuk menjadi trainer di sana. Dan banyak indikator yang kita gunakan juga dapat dari Monex, contohnya yang tadi trend protector. Seperti itu. Dan ya sepengalaman saya dia paling oke sih. Tapi apakah harus pakai Monex? Ya enggak juga, pakai broker yang lain juga boleh kok. Kita nggak ada masalah. Tapi kalau kita selalu menyarankan pakai yang legal lah di Indonesia. Itu ya. Kalau mau lihat, mana tadi? Legalitas, always, kok ini. Selalulah merefer ke sini ya. Kalau mau lihat legalitas, selalulah kembali ke sini. Ada nggak brokernya di sini gitu ya? Kalau nggak ada, fix ilegal di Indonesia. Sekali lagi, fix ilegal di Indonesia. Tapi kan di luar negeri legal, ya silakan aja. Kalau nanti kenapa-kenapa oleh hukum Indonesia, ya silakan tanggung sendiri. Nah, misalnya ini International Mitra Futures, ini legal di Indonesia, terdaftar di Bapepti. Monex Investindo, jelas Monex ya legal karena terdaftar, gitu sih. Tadi ada pertanyaan lagi. Candlestick hitam dan putih bedanya apa? Oke. Very good question, bagus. Oke, ini saya kembalikan ke ukurannya semula. Oke, satu lagi ya, terakhir ya tentang ini ya. Ini kan ada ini ya, ada angka 48, 28, 49, 34. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya selisih harga jual dan harga beli. Spread-nya. Selisihnya. Kalau kita ke money changer itu kan ada selisih tuh kan, kurs jual, kurs beli. Nah, ini selisihnya ini. 51 itu artinya ini dikurangin ini, bid kurangin ask kayak gitu. Kenapa kok spread-nya bergerak terus? Ya iya, karena tergantung kondisi pasar. Semuanya mengikuti kondisi pasar seperti itu. Oke, jadi saya mau jelasin yang ini ya. Nah, apa bedanya candle hitam dan candle putih? Sebenarnya bukan candle hitam dan putih. Apa candle yang bening dan candle yang berwarna. Kayak gitu ya. Jadi kalau latar belakangnya merah, nanti ada merah dan hitam, ya berarti yang merah itu yang dianggap bening gitu. Kalau latar belakangnya warnanya hitam, berarti yang hitam itu adalah yang bening. Jadi tergantung latarnya warnanya apa. Jadi yang benar adalah bening dan berwarna. Nah, bening itu menandakan harga ditutup di atas harga pembuka. Misalnya kita lihat yang ini ya. Yang ini kita lihat. Candle yang ini. Yang ini kita lihat ya. Ini artinya dia buka di bawah sini begitu start pada jam 20.00, lalu kemudian dia ditutup di sini. Nah, ini kan naik nih harganya, kan dia tutup di atas harga pembuka, maka dia berwarna bening. Cara ingatnya gimana? Kalau bening itu kan kosong, kosong itu kan enteng, enteng berarti dia naik. Nah, kalau berwarna, misalnya ini nih hitam berwarna, warna itu kan berarti berisi, isi itu berat. Nah, kalau berat berarti dia turun. Berarti dia tutup di bawah harga pembuka. Jadi kita lihat, oh ini harganya naik jam segini, 1 jam kemudian harganya turun, seperti itu. Cara bacanya gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, saya tunggu 1 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan 1 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, saya akan sebisa mungkin menjawab. Kalau merasa, aduh saya ketinggalan, aduh tadi saya pas koneksinya lagi main-main, tadi saya sempat keluar, ada penjelasan yang kelewatan, takutnya nggak perlu khawatir, ini direkam, besok akan di-share link rekamannya di grup Elite Daily Income, teman-teman bisa nonton rekamannya. Seperti itu ya. Jadi, oke, karena udah jam 8.50, mungkin saya rasa udah cukup jelas, karena pun kalau nanti terlalu banyak, nanti takutnya pusing juga. Jadi, sesi hari ini sekali lagi khusus untuk teman-teman yang masih awam, pemula, mudah-mudahan dari yang tadi sudah saya demonstrasikan juga, itu bisa membantu teman-teman. Jadi besok kalau ada sinyal, ada berita, udah ngerti nih.
Jadi bisa ikutan apa namanya, bisa ikutan diskusi juga. Jadi bisa ikutan ngobrol juga besok. Kalau ada sinyal, kalau ada news, ada berita, bisa ikutan juga nimbrung. Pak Heru, menurut pengalaman saya, wah seperti itu. Jadi menurut hasil analisa saya dari hasil kemarin ikutan webinar, wah seperti ini Pak Heru, ternyata emasnya akan naik nih karena menguji resisten. Woi, keren banget. Tapi saya rasa kalau nanti tembus di support, dia akan berpeluang turun. Wah, itu gagah banget. Wah, Pak Heru akan senang banget kalau kayak gitu. Besok-besok apakah ada webinar pemula lagi? Ya, kita akan adakan lagi jika diperlukan. Mudah-mudahan alumni yang udah ikutan malam ini nanti next time malah bisa ngisi juga, bisa ikutan ngisi juga, sharing juga di grup seperti itu ya. Jadi ini cara bacanya seperti ini ada support, ada resisten, wah itu gagah banget. Dan sekali lagi saya mau ingatkan bahwa di Forex itu Anda baru belajar 1 hari dan Anda belajar 10 tahun, bahasanya itu-itu aja. Lagi-lagi support resisten, lagi-lagi itu-itu aja. Support resisten, stop loss, take profit, udah itu-itu aja. Sangat-sangat ya itu aja, diulang-ulang aja. Jadi semakin kita membiasakan diri, semakin kita praktek terus, lama-lama nggak usah lama-lama deh, sebentar aja sebenarnya paham. Karena saya lihat beberapa member itu yang awalnya bener-bener kayak awam, nggak ngerti, yang ke admin tuh masih bertanyanya tuh yang kayak tadi, kalau saya mau open posisi gimana caranya. Tapi kemudian 1-2 bulan karena memang rajin praktek, mungkin rajin nyoba-nyoba, kayak sekarang ya yang sering sharing profit. Jadi saya tahu salah satu beberapa member yang sering banget rajin profit itu awalnya pemula juga seperti itu. Jadi saya tahu. Jadi makanya teman-teman yang sekarang masih awam, mudah-mudahan dengan ikutan sesi ini mulai besok ya, nggak usah lama-lama, mulai besok udah bisa nimbrung, udah bisa ikutan komentar. Semakin banyak Anda komentar, semakin Anda paham. Kalaupun Anda apa namanya komentarnya belum tepat, nggak apa-apa, teman-teman yang lain pasti ngebantu kok. Orangnya baik-baik banget, saya lihat di Elite Daily Income, atau at least Pak Heru pasti mengkoreksi. Karena Pak Heru juga sangat baik sekali orangnya. Mentor yang sangat baik untuk kita semua. Oke, mudah-mudahan apa yang hari ini bermanfaat. Jangan lupa nanti besok ada news, ada sinyal, dan nanti hari Kamis akan ada live trading bareng. Jadi mudah-mudahan kita bisa cuan sama-sama di sana. Oke, selamat malam. Sampai ketemu lagi besok di grup. Dan stay healthy, stay safe buat teman-teman semuanya. Selamat malam, sampai ketemu lagi.